Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita masuk pada perkuliahan beranalisa dan cairan tubuh ya, dengan topik cairan otak atau liquor cerebrospinal ya, atau LCS ya, biasanya disingkat LCS atau CSS atau CSF system ya. Ya, jadi pada topik ini bahasan kita itu terkait cairan otak ya, atau liquor cerebrospinal ya. Dan kita akan membahas itu apa itu cairan liquor ya. Cairan liquor itu apa? Terus bahasannya juga itu untuk persiapan ya, alat bahan ya. Jadi untuk pemeriksaannya itu secara makroskopik, mikroskopik dan kimiawi ya. Ya, jadi untuk pengertian ya maupun pendahuluan dari topik ini ya. Jadi liquor cerebrospinal itu adalah cairan otak jernih ya, yang tidak berwarna ya. Jadi untuk pengambilan fungsi bagian lumbar ya, dan cairan otak itu berada di ruang subarachnoid ya, antara arachnoid dan piameter ya. Sistemnya ini ya, sistem ventrikular yang menyelimuti otak dan sumsum tulang ya. Jadi untuk cairan otak ini berada di antara arachnoid dan piameter ini ya. Jadi pada sistem ventrikular ya, yang menyelimuti otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi untuk cairan otak ini ya, adalah cairan yang jernih ya, yang terbentuk sebagai ultrafiltrat dari plasma ya. Jadi untuk LCS ini ya, LCS ini hadir di kedua kompartemen ya, intrakranial dan spinalis ya. Jadi ini terus-menerus disekresikan oleh plexus koroid ya pada tingkat yang konstan di dalam ventrikal otak dan mengalir di ruang subarachnoid otak ya, dan sumsum tulang belakang melalui jalur LCS ini ya. Jadi biasanya untuk LCS ini ya, volume total LCS pada orang dewasa itu biasanya sekitar 140 ml ya. Jadi untuk LCS ini diproduksi di bagian ventrikal ya, di plexus koroid bagian otak ya. Suatu jaringan kapiler yaitu ada 3 ventrikal lateral ya, ketiga dan keempat ya. Jadi untuk melalui mekanisme filtrasi selektif di bawah tekanan hidrostatik ya, dan sekresi transport aktif ya. Jadi di seluruh bidang kapiler dalam tubuh didapisi oleh sel-sel endotel yang terhubung secara longgar untuk memungkinkan lewatnya nutrisi dan limbah terlarut antara plasma dan jaringannya. Di plexus koroid, sel endotel memiliki persimpangan yang sangat ketat untuk mencegah lewatnya banyak molekul ini ya. Jadi sebenarnya untuk LCS ini, komposisi LCS dan tekanannya itu dipertahankan relatif konstan ya oleh berbagai mekanisme ya. Jadi pada kondisi normal ya, kadar protein, glukosa, tekanan dan jumlah sel itu stabil ya.
Namun dalam kondisi penyakit ya patologis ya seperti karena adanya infeksi, demielinasi, tumor ya, ataupun cedera otak, komposisi dan tekanan LCS itu bisa berubah ya. Jadi oleh karena itu LCS dengan berbagai metode akan membantu dalam diagnosis serta prognostikasi ya dan respon terhadap terapi ya. Untuk analisis LCS ini juga ya sangat berguna dalam berbagai kondisi neurologis akut ya, dan bisa membantu dalam diagnosis cepat ya kondisi-kondisi tersebut serta memulai langkah-langkah terapeutik ya. Jadi untuk LCS ini disekresi atau dikeluarkan dari dalam sel melalui transport aktif energi ya atau ATP dan ultrafiltrasi oleh plasma darah ya. Struktur yang pas dari sel-sel endotel di plexus choroid disebut sawar darah otak ya, dan integritas harus dijaga ya. Jadi gangguan sawar darah otak ini akibat penyakit ya, bisa penyakit infeksi meningitis ya ataupun multiple sklerosis ya. Jadi leukosit protein bahkan bahan kimia tambahan bisa masuk ke cairan otak ini ya, ke CSF ya. Jadi biasanya otak memproduksi sekitar 0,2 sampai 0,7 mili per menit ya, atau bisa sekitaran 500 mili ya per hari ya, atau 20 mili per jam ya. Kalau dikonversi ya 20 mili per jam ya, atau 500 mililiter per hari ya. Jadi untuk menjaga volume ya 90 sampai 100 mililiter ya orang dewasa ya, dan 10 sampai 60 mililiter untuk neonatus ya. Nah, cairan ini bersirkulasi ya, direabsorpsi kembali ke pembuluh kapiler darah, digranulasi atau fil arachnoid ya, di tingkat yang sama dengan produksinya ya. Jadi sebenarnya untuk analisa LCS itu juga sangat penting ya untuk mendiagnosis ya dan memprognosis pasien dengan kondisi neurologis akut ya. Karena misalnya adanya infeksi ya. Nah, sedangkan perubahan komposisi LCS itu seperti tekanan, sel-sel darah putih, sel-sel darah ya, protein, glukosa ya, itu biasanya digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit itu ya. Jadi sebenarnya untuk analisis LCS ini juga sangat penting ya untuk bisa membedakan antara patologi sumsum tulang belakang yang bersifat infeksi ya dan non infeksi, maupun membantu dalam diagnosis kondisi seperti infeksi dari glioma difus ya, autoimun ataupun dari limfoma B ya. Jadi untuk fungsi dari cairan otak ini sendiri ya, jadi bisa melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari cedera akibat trauma ya, sebagai jaringan penyokong agar jaringan otak dan sumsum tulang belakang ya tetap berada di posisinya, pengatur eksitabilitas ya, komposisian tubuh atau homeostasis ya, sistem ion seperti natrium, kalium ya, sehingga meregulasi keseimbangan tekanan ya intrakranial bersama darah dan jaringan otak. Transport nutrisi ke jaringan otak dan sumsum tulang belakang, misalnya di sini adalah glukosa ya, membuang sisa hasil metabolisme dari sel otak dan saraf tulang belakang ya, untuk lubrikasi maupun pelumas susunan saraf pusat dan pertahanan terhadap infeksi bakteri ya. Infeksi bakteri next.
Ya, jadi ini adalah struktur dari otak ya. Ini kita bisa lihat bagian-bagian ya dari otak ya. Dari spinal cord ya, choroid plexus, cerebellum ya. Di bagian luarnya durameter ya. Ini ada arachnoid ya, lapisan arachnoid, piameter ya, arachnoid villus atau granulation ya. Ini ada subarachnoid space ya, ada space dari subarachnoid ya. Bagian dalamnya ini ada choroid plexus ventricle ya, cerebellum ya, cerebrum ya, dan choroid plexus of lateral ventricle ya. Ini yang bagian dalam ya dari otak. Ya, jadi untuk cairan cerebrospinal ini ya, jadi bersirkulasi ya dengan otak ya dan sumsum tulang belakang di ventrikal otak. Jadi akan bersirkulasi di ruang subarachnoid otak ya. Jadi bagian subarachnoid otak ya dan sumsum tulang belakang dan di ventrikal otak ya. Jadi CSF ini ya atau menempati ruang subarachnoid ya antara arachnoid dan pia mater ini dan sistem ventrikel di dalam otak dan sumsum tulang belakang ya. Jadi untuk CSF juga ini mengisi di ventrikal otak ya. Cistan ya, insulsi serta saluran sentral di sumsum tulang belakang ya. Jadi ada hubungan ya dari ruang subarachnoid ya ke labirin tulang telinga bagian dalam ya. Ini bagiannya ya dalam melalui saluran perilimfatik di mana perilimfe ini bersambung dengan cairan cerebrospinal ya. Jadi sel ependimal ya dari plexus choroid ini memiliki beberapa silia ya untuk motil yang bergerak ya pada permukaan apikal ya, yaitu menggerakkan CSF melalui ventrikel ya. Jadi untuk LCS itu ya pembentukannya itu dimulai ketika darah mengalir ya melalui kapiler plexus choroid ya. Jadi komponen-komponen tertentu dari plasma darah kemudian mengalami proses filtrasi ya melewati dinding kapiler ya dan sel-sel epitel dari plexus choroid ya. Jadi sel-sel epitel ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang selektif ya, tapi juga secara aktif menyekresikan ya berbagai ion ya dan molekul ke dalam cairan ventrikel yang selanjutnya nanti menjadi bagian dari LCS ini ya. Jadi meskipun ya sebagian besar ya dari LCS ini ya mungkin sekitar 70% diproduksi oleh plexus choroid ya yang sisanya itu berasal dari sumber lain di otak ya. Jadi untuk cairan interstisial ya di otak itu misalnya ya berkontribusi pada pembentukan LCS melalui proses difusi dan transport aktif ya melintasi lapisan
ependima yang melapisi ventrikel ya. Jadi setelah terbentuk, LCS ini tidak hanya diam di tempat ya. Jadi cairan ini juga bisa bersirkulasi ya dari ventrikel otak ke ruang subarachnoid ya, yang merupakan celah ya antara lapisan arachnoid dan pia mater ya dari selap otak. Jadi sirkulasi ini penting ya untuk distribusi nutrisi dan pembuangan produk sisa metabolisme otak ya. Jadi untuk proses pembentukan LCS ini merupakan proses yang berkelanjutan ya. Ya, jadi untuk pemeriksaan LCS ini ya, prinsip pemeriksaan ya, jadi untuk pemeriksaan LCS ini ya, bisa dilakukan pemeriksaan secara mikroskopik, makroskopik ya, kimia maupun bakteriologi dan serologi ya. Ya, jadi tujuannya di sini untuk mendiagnosis meningitis ya, mengetahui adanya perdarahan di ruang subarachnoid ya, memantau penyakit atau terapi dari obat ya, misalnya adanya gangguan saraf ya, penegakan diagnosis kanker darah ataupun leukemia ya. Jadi untuk pemeriksaan LCS ini banyak manfaat ya. Jadi bisa menegakkan diagnosis penyakit ya yang menyerang sistem saraf pusatnya, termasuk di sini ensefalitis ya. Bisa dideteksi dengan pemeriksaan LCS ini ya. Jadi biasanya untuk volume yang dibutuhkan untuk pemeriksaan itu sekitar 15 mili ya. Jadi untuk persiapan sampelnya itu ya, wadah ya, jadi tabung harus bersih ya, jernih, terang, transparan, dan steril ya untuk persiapan dari wadahnya. Larutan natrium sitrat ya 20% ya, jadi fungsinya di sini untuk mencegah pembekuan ya. Jadi perbandingannya itu 0,1 ml ya dari natrium sitrat ya dengan 1 ml cairan otak ya. Jadi di sini ya di fungsi lumbal ya, untuk pengambilan fungsi lumbal ya. Pengambilan fungsi lumbal dengan memasukkan jarum ke ruang subarachnoid ya, di kolumna vertebralis ya, di lumbal antara L3 dan L4 ya. Jadi di sini ada terlihat ya, lumbal punktur itu position ada L3, L4 dan L5 ya. Antara L3 dan L6 atau L4 ke L5 ya, karena daerah lumbal ya lebih praktis dan aman ya. Hanya terdapat filum terminal ya, sehingga kemungkinan melukai sistem saraf itu kecil ya. Jadi di sini bisa kita limbal ya. Kita lihat ya lumbar pinter ya untuk positionnya. Jadi bisa dilumbar antara L3 ke L4 ya, ataupun L4 ke L5 ya. Jadi pengambilan sampelnya ya. Jadi melakukan tindakan antisepsis ya. Jadi membunuh mikroorganisme pada di sekitar lokasi ya, kulit ya, yang akan dilakukan pengambilan sampel ya di daerah fungsi radius 10 cm dengan larutan povidon iodin ya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan larutan alkohol 70% ya, dan ditutup dengan handuk steril, di mana daerah fungsi lumbal itu dibiarkan terbuka ya.
Setelah itu ditentukan kembali ya daerah fungsi ya dengan menekan ibu jari tangan ya yang telah memakai sarung tangan steril selama 15 sampai 30 detik yang akan menandai titik fungsi tersebut ya selama 1 menit. Setelah itu ditusukkan jarum spinal ya atau stylet ya pada tempat yang telah ditentukan secara perlahan-lahan menyusur tulang vertebrata ya sebelah proksimal dengan mulut jarum terbuka ke atas ya. Jadi jarak antara kulit dan ruang subarachnoid itu berbeda pada tiap orang ya. Jadi tergantung umur ya maupun keadaan gizi seseorang itu ya. Jadi umumnya 1,5 sampai 2,5 cm ya pada bayi dan meningkat menjadi 5 cm pada umur 3 sampai 5 tahun ya. Dan pada remaja biasa jaraknya itu 6 sampai 8 cm ya. Setelah itu melepaskan stylet ya. Perlahan sampai cairan akan perlahan-lahan dan cairan itu akan keluar ya. Untuk mendapatkan aliran cairan yang lebih baik ya jarum itu diputar hingga mulut jarum itu mengarah ke kranial ya. Jadi mengambil cairan untuk pemeriksaan ya. Setelah itu setelah sampelnya terpenuhi cabut jarum ya tutup kembali bekas tusukan dengan plester ya. Ini adalah proses pengambilan sampel ya untuk cairan LCS ini ya. Ini bisa kita lihat ya untuk cairan otak ya. Nah, ini posisinya ya. Jadi tadi udah kita lihat ya ini terbagi antara 1 sampai 5 ya. Nah, ini di kolom vertebralis ya. Kita sudah dipisah 1, 2, 3 sampai 5 ya. Jadi pengambilannya itu di L3 ke L4 atau sel L4 ke L5 ya. Ini adalah tabung ya untuk tampilan tabung untuk penampungan LCS ini ya. Jadi tabung jernih ya. Jadi dipastikan tabung ini adalah bersih, kering dan steril ya. Jadi untuk pengumpulan untuk spesimen ya. Jadi spesimen LCS ini dikumpulkan ya dalam tabung steril ya. Diberikan label 1, 2, 3 dan 4 sesuai berita pemeriksaan masing-masing ya dengan volume 2 sampai 4 mili ya. Tabung 1 itu untuk pemeriksaan kimia dan serologi jika ada tambahan ya. Karena paling sedikit bisa dipengaruhi oleh darah dan bakteri ya. Sedangkan tabung 2 itu untuk pemeriksaan mikrobiologi steril ya. Sedangkan untuk tabung 3 itu biasanya untuk pemeriksaan hematologi ya. Jadi di sini jenisnya adalah bisa jumlah sel ya dan jenis sel ya. Sedangkan untuk tabung 4 itu biasanya untuk pemeriksaan tambahan ya, yaitu untuk pemeriksaan sitologi ya. Jadi sampel JS ini untuk pemeriksaan bilirubin bisa volume 1 mili ya. Tabung di sentrifus ya selama 2000 rpm selama 5 menit ya. Jadi untuk pemeriksaan ini ya tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi spesimen itu harus segar ya karena tidak boleh lebih dari 1 jam ya. Untuk supernatan itu bisa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius ya dalam kondisi gelap ya. Jadi pemeriksaan diperlukan ya apabila ada indikasi perdarahan ya di subarachnoid ya. Karena biasanya itu ya bilirubin serum itu meningkat ya. Maka bilirubin CSS juga itu bisa meningkat ya. Tidak ada pun kelebihan dari cairan CSS ini ya saat sampling ya. Saat sampling itu tidak dibuang dan harus dibekukan sampai tidak ada penggunaan lebih lanjut ya. Jadi kelebihannya itu tidak dibuang ya dan biasanya dibekukan ya sampai
tidak ada penggunaan lagi. Jadi misalnya kalau ada kelebihan sampel itu tidak dibuang ya. Jadi tetap disimpan ya, jangan sampai masih ada pemeriksaan selanjutnya ya. Jadi untuk penyimpanan ya bisa di tabung hematologi itu didinginkan di refrigerator ya. Untuk tabung pemeriksaan mikrobiologi bisa di suhu ruang atau kamar, sedangkan untuk pada tabung kimia maupun serologi itu dibekukan ya, atau frozen ya. Jadi masing-masing untuk spesimen ini ya, tabung spesimen ini ada masing-masing ada perlakuan ya untuk pemeriksaannya. Jadi CSIS ini sangat infeksius ya, jadi harus menggunakan APD lengkap ya, seperti sarung tangan, masker ya, dan jas lab ya. Jadi karena cairan ini sangat infeksius ya. Makroskopik warna ya, jadi di sini kita masuk dulu untuk pemeriksaan makroskopiknya ya. Jadi prinsipnya di sini membandingkan warna cairan otak ya dengan lauretan aqueous ya, dengan latar belakang putih di tempat yang terang ya. Jadi untuk peranalitiknya usahakan sampel itu tidak bercampur dengan darah saat uji lumbal ya. Jadi analitiknya itu menyiapkan satu tabung ya aqueous ya dan satu tabung CSS ini dibandingkan secara visual dan diamati ya. Untuk post analitik ya ataupun interpretasi ya. Jika hasilnya merah itu kemungkinan ada darah dalam sampel ya. Jika coklat bisa saja terjadi perdarahan kronik ya karena terjadi hemolisis ya pada eritrosit ya. Dan apabila diendapkan itu supernatan bisa berwarna kuning ya. Jadi kalau hasilnya kuning ya bisa saja karena ikterus ataupun kadar proteinnya tinggi ya. Kalau abu-abu bisa indikasinya ada banyak leukosit ya. Itu bisa berarti ada infeksi ya. Normal ya berarti tidak berwarna dan jernih ya. Untuk makroskopik ya, kekeruhan ya untuk post analitik maupun interpretasi ya. Normalnya itu cairan otak ya tidak berwarna dan jernih ya. Jadi untuk dilaporkan ya, pelaporannya itu bisa jernih, agak jernih atau keruh, keruh dan sangat keruh ya. Jadi biasanya untuk kasus traumatik ini ya kekeruhan itu tidak rata ya dengan ciri misalnya itu pada tabung 1, 2, 3 ya kepekatan warnanya itu berbeda ya. Jadi kekeruhannya juga berbeda ya. Jadi untuk makroskopik ya bisa melihat warna ya. Selanjutnya itu bisa melihat kekeruhan juga ya. Untuk mengetahui kekeruhan, bekuan ya. Bekuan juga bisa dilakukan untuk mengetahui adanya benang-benang fibrin ya pada LCS ya. pH ya, bisa juga dilakukan pemeriksaan pH untuk mengetahui kondisi asam basa ya dari cairan LCS ini ya. Maupun berat jenis ya. Berat jenis ini untuk mengetahui berat jenis pada LCS ini ya. Ya, jadi ini merupakan tampilan apa ya? CSS ya. Ini adalah contoh gambaran dari CSS ya. Apakah jernih, berawan, keruh seperti susu ya, atau santokromik ya. Misalnya ini dari gambar kiri ke kanan ya. Ini bisa kita lihat ya dari, tapi mungkin gambarnya tidak terlalu nampak ya. Tapi bisa terlihat lah ya. Dari di sini dari kiri ke kanan bisa kita lihat ya. Ada normal ya, dari kiri itu berarti tabung itu cairannya normal ya. Santokromik ya atau kekuning-kuningan ya pada all hemoragik ya kalau terjadi perdarahan ya. Ini kalau hemolyzed ya, fresh hemoragik ya.
hemolisit, fresh hemoragik, dan berawan ya. Santokromia itu merupakan supernata CSF ya, yang warnanya terlihat merah muda ya, oranye sampai kuning ya. Jadi itu merupakan hasil dari degradasi eritrosit ya pada ruang subarachnoid ya, karena adanya perdarahan yang lama ya. Perdarahan lama ini atau karena adanya bilirubin dalam plasma ya. Jadi untuk interpretasi warnanya ada merah muda, orange, kuning ya, dan berawan. Jadi merah muda atau pink ini biasanya sangat sedikit ya jumlah oksihemoglobin ya, karena berubah menjadi bilirubin ya. Kalau orange itu indikasinya hemolisis berat ya. Kalau kuning terus ya, ada konversi dari oksihemoglobin menjadi bilirubin tak terkonjugasi ya. Bisa juga berawan, keruh, atau seperti susu ya. Akibat peningkatan jumlah protein, lipid, ataupun indikasi adanya infeksi kuman ya, atau sel radang seperti epitel ya, dan leukosit, dan sel eritrosit ya. Ya, jadi untuk warna yang berwarna merah itu bisa disebabkan karena bilirubin ya, atau HB maupun eritrosit ya. Merah cerah itu berarti fungsi yang mengenai pembuluh darah ya. Kuning bisa bertanda pendarahan lama ya. Merah coklat berarti pendarahan di daerah intrakranial ya. Sedangkan keruh itu biasanya karena jumlah leukosit itu lebih dari 200 mm3 ya. Dan biasanya eritrositnya itu sampai 400 per milimeter kubik ya. Ini adalah gambaran dari ini ya, LCS ya, Clinical Significance of Cerebrospinal Fluid Appearance ya. Jadi ini hasil ditemukan apa, penyebabnya apa ya, signifikansinya apa ya. Jadi ini di dalam buku Sun King Streisinger ya. Jadi judulnya itu Analysis and Body Fluids ya, cairan tubuh. Ini body fluids itu bercairan tubuh. Kalian bisa bisa mencari ya dari buku ini, tapi bukunya itu berbahasa Inggris ya. Tapi kalau kita kan sudah terbiasa dengan bahasa Latin ya. Mungkin kalian bisa mengeksplor ya untuk buku ini ya. Ini terkait urinalisis dan cairan-cairan tubuh ya. Kalau cairan tubuh kan berarti ada LCS, cairan pleura ya, ataupun cairan-cairan lainnya ya. Jadi di sini bisa terlihat kristal ya, hazy, oily, bloody ya, santokromik ya. Ini penyebabnya adalah hemoglobin yang bisa karena all hemorrhage ya. Kalau bilirubin ya bisa karena eritrosit degradation ya, protein, melanin ya. Jadi di sini bisa kita lihat dari gambaran hasil ya dari cairan tubuh ini. Jadi mengindikasikannya apa ya? Nah, ini bisa lihat, jadi di sini milky ya. Jadi hazy, turbidi, milky, dan cloudy ini gambarannya ya. Ini menandakan adanya mikroorganisme ya, dan leukosit. Nah, ini mayor signifikansinya itu bisa indikasinya adalah meningitis ya. Mungkin kalian bisa membaca dari buku ini ya, bisa di searching. Ya, jadi ini santokromia ya, bisa disebabkan karena terjadinya peningkatan ya. Jadinya peningkatan bilirubin ya, atau adanya protein ya, ataupun adanya pigmen karoten ya, dan melanoma ya. Jadi bisa terjadi kanker melanosit ya. Kanker melanosit ya. Jadi untuk santokromia ini sering ditemukan pada bayi prematur ya, akibat fungsi hati itu yang belum matang. Jadi biasanya kondisi santokromia itu pada bayi itu biasanya bisa terjadi ya, karena fungsi hati yang belum matang ya.
Jadi untuk CSF yang berdarah itu bisa disebabkan karena adanya perdarahan ya. Adanya perdarahan trauma di intrakranial ya. Karena di sini terjadi kekurangan fibrinogen ya ataupun bisa karena tusukan selama prosedur pengambilan ya. Bisa juga karena akibat misalnya tabungnya itu telah terkontaminasi ya. Jadi ini penyebab ya CSF yang berdarah. Dan apabila jika terjadi perdarahan otak ya maka ketiga tabung spesimen ini akan ada darahnya ya, berarti akan terlihat adanya darah ya apabila terjadi perdarahan di otak ya. Jadi tabung satu ada darah ya dan jumlahnya akan berkurang secara bertahap ya dalam tabung 2 maupun 3 ya. Jadi pada umumnya itu dilakukan perhitungan jumlah eritrosit ya untuk mengetahui penurunan jumlah eritrosit secara konstan. Jadi karena pengurangannya itu bertahap ya, jadi biasanya dilakukan perhitungan ya. Jadi bisa diketahui penurunannya secara konsisten ya. Terus adanya makroskopis ya atau bekuan ya atau clot ya. Jadi untuk peranalitiknya ini untuk persiapannya ya menghindari CSS itu tercampur darah ya saat fungsi ya ataupun karena terkena pembuluh darah ya. Jadi menghindari adanya campuran darah ya. Untuk proses analitiknya ya jadi sampel itu ditaruh dalam beker gelas ya. Digunakan batang pengaduk ya untuk melihat ada atau tidaknya bekuan itu ya. Untuk post analitiknya ya, jadi di sini untuk interpretasi ya. Normalnya itu cairan otak tidak ada bekuan ya, karena tidak ada fibrinogen ya. Jernih, tidak berwarna ya, sedikit leukosit, glukosa dan protein ya. Volumenya itu berkisar antara 125 sampai 150 ml ya. Untuk pelaporan bekuan ya, jadi bisa dilaporkan ya, misalnya halus kasar atau besar ya, biasanya itu pada meningitis purulenta ya. Jadi terlihat itu seperti kepingan ya ataupun serat-serat selaput tipis ya di atas permukaan ya. Jadi ini mengindikasikan biasanya adanya peradangan yang menahun ya. Jadi diperiksa 10 menit setelah pengambilan ya. Apabila misalnya ditemukan ya bekuan seperti gambar sarang laba-laba ya pada permukaan cairan ataupun pertengahan ya setelah CSS itu berarti setelah CSS didiamkan 6 sampai 12 jam itu biasanya mengindikasikan adanya suspek meningitis TBC ya. Jadi untuk bekuan pada CSS itu membeku seluruhnya itu biasanya terjadi pada sindroma Freund ya. Jadi CSS akan menggumpal ya jika jumlah protein meningkat ya. Jadi yang meningkat protein ini adalah albumin dan globulin ya, yang biasanya dijumpai pada meningitis purulenta ya, CSS dan santokrom. Ya, jadi untuk mikroskopiknya itu harus segera dihitung ya. Ini untuk kita masuk ke sesi mikroskopik ya. Jadi untuk mikroskopiknya itu harus segera dihitung ya karena leukosit ya terutama granulosit dan sel darah merah itu akan mulai lisis dalam 1 jam ya. Jadi memang sampelnya tidak boleh didiamkan ya. Jadi harus segera diperiksa karena akan lisis ataupun pecah ya dalam 1 jam ya. Dan leukosit 40% itu hancur setelah 2 jam ya. Dan kalau tidak segera ya saat pengiriman spesimen ya harus didinginkan ya penanganannya kalau tidak segera dilakukan pemeriksaan ya. Jadi untuk jumlah WBC ya white blood cell ya atau leukosit normalnya itu 0 sampai 5 sel ya per mikroliter. Ya, untuk bayi baru lahir itu biasanya normalnya lah 30 sel ya. Untuk mononukleer atau sering disebut monosit ya dan anak 5 tahun itu sampai 20 sel ya.
Jadi perhitungan dilakukan manual ya. Jika ditemukan ya leukosit 5 leukosit ya per milimeter kubik ya dan 20 leukosit untuk newborn ya atau bayi yang baru lahir ya. Ya, jadi eritrosit itu normalnya 0 ya atau tidak ada pada CSS ya. Memang harap normalnya itu untuk eritrosit tidak ada ya pada cairan CS itu ya. Karena memang tadi disampaikan bahwa jangan sampai terjadi perdarahan pada saat pengambilan sampel ya. Selanjutnya ya untuk mikroskopik ya dari leukosit ya. Jadi prinsipnya itu cairan otak diencerkan dengan larutan tur ya. Kemudian sel leukosit dihitung secara mikroskopik dalam kamar hitung ya. Jadi memang disarankannya itu perhitungannya itu menggunakan kamar hitung fosforesental ya. Mungkin bisa di searching ya karena misalnya di lab itu yang ada kamar hitung improver ya, improver yang tampaknya seperti ini ya, kotak-kotaknya ya. Jadi untuk kotak-kotak fosforesental itu berbeda ya dengan kamar hitung improver ya. Jadi mungkin bisa di kalian searching ya untuk kotak-kotak dari fosforesental itu seperti apa ya dan cara menghitungnya seperti apa ya. Alatnya berarti menggunakan pipetoma, leukosit ya, kamar hitung, mikroskop dan uji kelas ya. Jadi larutan tur ya yang digunakan ya. Larutan tur di sini gentian violet ya 1% dalam 1 mili aquades ya. Sehingga itu ini komposisi dari reagen larutan tur ya, asetat glasial ya. Tambahkan 100 mili aquades dan saring sebelum digunakan ya. Jadi di sini bisa menggunakan pengenceran 10 kali ya. Jadi bisa menggunakan pipetoma leukosit ya. Mikropipet di sini artinya satu bagian dari CSS ya dengan 9 bagian larutan pengencer ya menggunakan larutan tur ya. Jadi kalau membuat larutan 1 ml ya maka 0,1 ml itu adalah CSS-nya dan 0,9 ml itu adalah larutan turnya ya. Untuk analitiknya ya mengisi pipet leukosit ya mengisi kamar hitung ya. Menghitung jumlah leukosit dengan lensa objektif 10 ya. Jadi untuk rumusnya ya jumlah sel leukosit per milimeter kubik ya. Yang dikali B ya per V ya. Ini berarti volume dari kamar hitung itu ya. P dikali L dikali T dikali dengan jumlah kotak ya. Jadi untuk catatan ya, jadi semua leukosit itu dihitung ya dalam seluruh bidang ya, dalam seluruh bidang yang ada ya. Jadi jumlah sel yang dihitung ya, P di sini adalah pengenceran ya, dan V itu adalah volume dari bilik hitung ya. Jadi kalau menghitung ya, untuk menghitung jumlah CSF ya yang tidak diencerkan ya, ini yang tidak diencerkan berarti kondisinya jernih ya. Jadi menggunakan lensa objektif 40 ya. Jadi untuk memastikan bahwa sel yang dihitung itu adalah leukosit ya. Jangan sampai itu adalah misalnya kotoran ya. Kotoran malah dibaca leukosit ya. Jadi untuk memperjelas menggunakan lensa objektif 40 kali ya. Jadi untuk memperjelaskan leukosit kita bisa lihat ya intinya ya. Jadi bisa membedakan antara kotoran dan yang bukan kotoran ya. Kalau 40 kan bisa terlihat ininya inti selnya. Jadi bisa membedakan antara sel leukositnya maupun yang kotoran itu ya. Jadi di sini pengeceran dilakukan jika cairan LCS itu keruh ya atau tidak jernih ya.
Nah, terus ada istilah sitosentrifugasi ya. Nah, jadi dari dalam konsentrasi spesimen ya. Jadi ada sedimentasi ya, filtrasi, sentrifugasi ya, dan cytocentrifugation ya. Jadi sedimentasi dan filtrasi itu tidak rutin ya digunakan pada lab klinis ya. Walaupun sebenarnya menghasilkan lebih sedikit seluler yang disortasi ya. Jadi Jadi untuk disortasi seluler ini mungkin termasuk ya vakuola sitoplasma, celah nukleus ya, nukleolus menonjol ya, batas nukleus dan sitoplasma yang tidak jelas ya, dan sel terjadi penggumpalan yang menyerupai keganasan ya. Jadi ini cairan ditambahkan ke ruang kerucut ya saat spesimen disentrifugasi ya. Jadi sel-sel dalam cairan itu dipaksa menjadi lapisan tunggal ya dalam lingkaran dengan diameter 6 mikro mm ya pada slide ya. Dan cairan diserap oleh kertas saring blotter ya. Jadi ada kertas saring blotter ya. Jadi akan menghasilkan area sel yang lebih terkonsentrasi. Sedikitnya ya untuk 0,1 ml CSF ini ya. Setelah itu dikombinasikan dengan 1 tetes albumin ya, 30% ya. Jadi tujuannya di sini itu untuk meningkatkan hasil sel ya dan menurunkan distorsi seluler ya. Karena sering terlihat pada spesimen dengan sitosentrifus ya. Jadi sel dari pusat ya dan pinggiran slide itu harus diperiksa ya karena memiliki karakteristik seluler ya yang bervariasi di antara slide ya. Dan slide kontrol harian ya untuk bakteri juga harus disiapkan menggunakan 0,2 mili salin ya dan 2 tetes albumin 30% ya. Jadi slide diwarnai ya dan diperiksa ya apakah bakteri itu terlihat pada slide pasien ya. Dan selanjutnya ada pemeriksaan juga untuk hitung jenis ya, metode mikroskopik ya. Jadi hitung jenis metode mikroskopik ya. Jadi apabila jumlah sel leukosit itu kurang dari 200 mm kubik ya. Jadi dengan cara disentrifugasi cairan CSS ini ya dengan kecepatan 1.500 sampai 2.000 rpm ya selama 5 sampai 10 menit ya. Supernatan dibuang ya, dan bila selnya banyak maka tidak perlu disentrifus ya. Dan untuk sedimen itu dibuat apusan, dibiarkan kering dengan sendirinya ya, bisa terkena udara, bisa kering dengan sendirinya ya, dengan dan jangan memakai cara pemanasan untuk merekatkan sediaan. Jadi jangan dipanasi di atas bunsen ya, karena bisa merusak ya. Jadi biarkan kering sendiri ya, lalu dicat menggunakan gimsa ya. Jadi dilaporkan ya dalam 100 sel yang dihitung ya. Diklasifikasikan dan dilaporkan dalam jumlah persentase ya. Jadi jika jumlah sel rendah ya dan menemukan 100 sel ya, itu tidak mungkin ya. Maka dilaporkan hanya jumlah sel yang terlihat ya. Jika jumlah selnya rendah ya, jadi tidak mungkin itu menemukan 100 sel ya. Kalau misalnya selnya yang terlihat cuma sedikit ya, berarti hanya melaporkan saja sel-sel apa saja yang bisa terlihat ya. Jadi untuk interpretasinya ya, limfosit dan segmen ya, normalnya itu limfositnya 60 sampai 80%, monosit 30% ya. Dan sel lain itu kurang dari 2% ya.
Untuk infeksi virus meningitis ya, untuk infeksi virus ya ataupun meningitis ya, ini biasanya limfositnya akan meningkat ya. Peradangan akut biasanya segmennya itu banyak biasanya terinfeksi ya akibat bakteri Coccipigon ya, pneumokoki yang meniokoki ya, dan ditemukan segmen yang besar pada kasus abses cerebral ya. Terus alergi ya, ini biasanya eosinofilnya meningkat. Fagositosis bakteri itu karena makrofagnya meningkat ya, untuk leukemia sel leukosit yang imatur ya itu meningkat ya, dan biasanya 25% itu kasus multiple sklerosis ya. Terjadi gangguan saraf otak ya, mata dan tulang belakang biasanya jumlah monosit itu lebih dari 50 per milimeter kubik. Jadi untuk interpretasi dari di LCS ini, jadi diferensian untuk LCS ini ya. Jadi ada istilah pleositosis ya. Jadi ini dianggap abnormal ya. Ini misalnya ditemukan pada leukosit yang belum matang ya. Eosinofil, sel plasma, makrofag ya, dan peningkatan jaringan sel ya dan sel ganas ya. Ketika pleositosis ya melibatkan neutrofil ya, limfosit ataupun monositnya itu ada ya. Jadi jumlah diferensial CSF itu paling banyak sering dikaitkan dengan perannya dalam memberikan diagnostik ya. Jadi untuk informasi tentang jenis mikroorganisme ya yang menyebabkan infeksi pada meningitis ini ya. Jadi untuk leukosit dari CSF yang tinggi ya, ini jumlah yang sebagian besar selnya itu adalah neutrofil ya. Ini indikasi untuk meningitis bakterialis ya. Jadi kalau misalnya terlihat bakteri leukosit yang meningkat itu adalah jenisnya neutrofil, itu bisa diindikasikan adalah meningitis karena bakteri ya. Jadi peningkatan dari leukosit ya CSF ini dengan persentase tinggi ya, limfosit dan monosit itu berarti menunjukkan adanya meningitis virus ya, tuberkulosis, jamur ataupun parasit ya. Kalau dalam pemeriksaan diferensial dari CSF ini ya, yang meningkat adalah limfosit dan monositnya, berarti ini meningitis virus, TB maupun jamur dan parasit ya. Nah, terus ya untuk bakterioskopi ya. Jadi untuk bakterioskopi ya, jadi di sini memakai sedimen ya. Jadi memakai sedimen atau bahan pemeriksaan ya. Dan dicat ya dengan cat gram atau Zilnesen ya. Jadi tujuannya di sini untuk bisa menemukan Mycobacterium TB MT meniokoki ya, pneumokoki ya, streptokoki maupun yang H influenza ya. Jadi MTBC ya, ditemukan. Terus pulasan terhadap bakteri tahan asam ya, itu baik dilakukan pada bekuan halus ya dengan selaput di permukaan ya, dan tidak terdapatnya basil tahan asam ya. Pada bahan ini ya tidak mengesampingkan ya kemungkinan adanya meningitis TBC. Jadi ini kalau misalnya tidak ditemukan BTA itu bukan berarti tidak ada kemungkinan adanya meningitis TBC. Jadi bisa memungkinkan ya. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah pemeriksaan kimiawi. Jadi untuk pemeriksaan kimiawi di sini ya, melihat kadar protein ya dari LCS ini ya. Jadi normalnya itu protein dipengaruhi oleh tempat mengambil dari cairan otak ya. Jadi semakin kranial ya, semakin sedikit proteinnya ya. Jadi cairan otak dalam ya atau ventriculi ya, jadi kadar protein itu 5 sampai 15 mg per desiliter ya.
Sisterna magna itu 10 sampai 25 mg per desiliter ya, dan bagian lumbal itu 15 sampai 40 mg per desiliter ya. Jadi peningkatan kadar protein ya itu bisa karena inflamasi, infeksi ya, perdarahan, intrakranial, traumatik maupun multiple sklerosis ya. Terus bisa juga terjadi peningkatan sedang ya antara 120 sampai 200 mg ya. Itu bisa diakibatkan karena inflamasi karena meningitis, encefalitis ya, tumor intrakranial ya, perdarahan subarachnoid ya, dan infarkt cerebri ya. Kalau meningitis akibat bakteri itu bisa mencapai 500 mg ya. Jadi abnormalnya itu jika jumlahnya 200 sampai 1000 mg ya. Jadi pada kasus meningitis purulenta ya, pada penyumbatan dan maupun pada perdarahan subarachnoidal ya. Ya, jadi untuk jumlah kadar protein ya pada dewasa normalnya itu 15 sampai 45 mg per desiliter ya. Pada newborn atau newborn pada bayi lahir ya. Jadi normalnya itu kadar proteinnya 150 mg ya. Dan pada usia lebih dari 60 tahun itu biasanya hasilnya lebih tinggi ya. Jadi untuk kimiawi di sini bisa dilakukan tes ya, yaitu tes busa ya. Ya, jadi bisa dilakukan tes busa ya. Jadi untuk tes busa ini prinsipnya adalah tes kasar untuk menilai ya kadar protein ya dengan melihat ada tidaknya busa ya. Jadi abnormal ya jika CSS itu ada proteinnya ya 10 sampai 45 mg ya. Jadi biasanya rata-ratanya itu adalah 25 mg ya. Namun kadar itu ya pada percobaan kualitatif biasanya memberikan hasil negatif ya. Jadi untuk analitiknya ya CSS dalam tabung reaksi dikocok kuat ya lalu diamati ya. Jadi cairan otak normal ya hanya memiliki busa sedikit ya dan hilang setelah 1 sampai 2 menit ya. Kalau kadarnya tinggi ya, maka proteinnya itu jika proteinnya tinggi ya maksudnya ya. Jadi biasanya itu setelah 5 menit masih terlihat busa ya. Untuk interpretasinya itu negatif ya, hanya timbul sedikit busa ya dan bisa hilang setelah 1 sampai 2 menit ya. Positif itu timbul banyak busa ya dan belum hilang walaupun didiamkan setelah 5 menit ya. Jadi untuk kimiawi yang selanjutnya yaitu melihat globulin ya. Ini nonne atau denone ya. Ini nanti akan dilakukan praktikum ya. Jadi prinsipnya itu ya protein dalam suasana asam akan membentuk endapan ataupun gumpalan seperti cincin ya. Jadi tingginya kadar ya, maka cincin yang terbentuk makin tebal ya. Jadi reagen yang diberikan ini larutan amonium sulfat jernih ya, ataupun amonium sulfat 80 gram ditambah aqua 100 ml lalu disaring ya. Analitiknya itu tabung reaksi diisi dengan amonium sulfat jenuh ya sebanyak 1 mili ya. Selanjutnya ditambahkan secara hati-hati ya cairan otak sebanyak 1 sampai 2 mili ya. Jadi harus melalui dinding tabung ya. Jadi nanti akan terbentuk 2 lapisan ya. Setelah itu didiamkan 3 menit ya. Amati batas kedua larutan ya. Jadi untuk interpretasinya ya negatif itu berarti tidak ada cincin ya. Ini mungkin bisa dilihat ya gambarnya ya antara positif dan negatif ya. Positif 1 ya cincin putih bila dikocok menghilang dan cairan jernih ya. Positif 2 jika cincin putih ya bila dikocok menyebabkan cairan sedikit keruh ya. Positif 3 ya cincin putih bila dikocok menyebabkan cairan tampak seperti awan. Positif 4 itu cincin putih yang bila dikocok ya menyebabkan cairan sangat keruh ya. Jadi tes ini bermakna ya daripada Pandi ya karena dalam keadaan normalnya hasilnya akan negatif ya. Jadi tidak ada kekeruhan pada batas cairan ya. Jadi untuk melihat albumin ya,
Jadi menggunakan asam asetat 10% ya, agar mendekati ke titik isoelektrik protein ya. Dan dilakukan pemanasan agar terdenaturasi presipitasi ya, jika ada protein dalam CSS-nya ya. Jadi prinsipnya itu jika ada albumin ya, maka CSS ini muncul kekeruhan ya. Jadi analitiknya itu mengocok isi tabung percobaan dengan globulin ya. Setelah itu filtratnya itu disaring ya, diasamkan dengan penambahan 1 tetes asam asetat ya, 10% ya, lalu dididihkan. Jadi untuk post analitiknya, positif 1 itu kekeruhan seperti awan ya, dengan endapan sedikit ya. Positif 2 kekeruhan seperti awan ya, dengan fluktuasi ya. Positif 3 kekeruhan seperti awan dengan fluktuasi yang banyak ya. Jadi yang pertama ini bisa kita lihat tabungnya ya, yang 1 itu negatif, 1 itu positif 1, sebelahnya positif 2, dan sebelahnya itu adalah positif 3 ya. Nah, jadi untuk melihat albumin ya, tes selanjutnya itu adalah melihat albumin dan globulin ya. Jadi di sini bisa menggunakan metode Pandi ya. Jadi dikerjakan di bedside ya, samping tempat tidur pasien. Jadi regennya di sini adalah larutan fenol jenuh ya dalam air ya. Untuk analitiknya ya, jadi memasukkan 1 mili regen Pandi ya pada tabung ya. Tabung itu ditaruh di depan latar belakang warna hitam ya. Di depannya jadi ditaruh pada latar belakang warna hitam ya. Terus diteteskan ya 3 tetes CSS ya dengan perlahan ya, tetes demi tetes menggunakan pipet tetes ya. Setelah itu mengamati perubahan regen ya di setiap penambahan ya, lalu dibaca ya. Untuk post analitiknya ya, positif 1 itu keruh jelas ya, kurang dari 50 sampai 100 mg ya. Positif 2 itu keruh seperti awan ya, kurang lebih 100 sampai 300 mg ya. Positif 3 itu keruh seperti awan besar ya. Ini biasanya kadarnya itu antara 300 sampai 500 mg ya. Kalau sangat keruh seperti susu itu berarti kadarnya diperkirakan lebih dari 500 mg ya. Jadi yang terakhir ini adalah untuk kadar glukosa ya. Jadi sampel ini untuk pemeriksaan glukosa harus segar ya, 0,1 ml atau sesuai dengan SOP atau prosedur yang digunakan untuk pemeriksaan glukosa ya. Jadi untuk kasus meningitis ini ya, biasanya untuk kadar glukosa atau CSS-nya itu menurun ya. Apa ya penyebabnya ya? Jadi itu karena glukosanya itu dimakan oleh bakteri ya, leukosit dan sel-sel yang ganas ya. Sel ganas ini karena terjadi inflamasi ya, perdarahan subarachnoid ya, hipoglikemi dan chemical meningitis ya. Atau kadar akan meningkat jika terjadi hiperglikemi ya, namun tidak lebih dari 300 mg ya. Jadi peningkatan juga bisa terjadi karena peningkatan glukosa di dalam darah atau disebut hiperglikemi ya. Untuk metodenya sebenarnya sama dengan metode ya. Metode yang sering digunakan pada analisa glukosa darah ya. Hanya perbedaannya itu volume cairan otak itu 4 kali lebih banyak ya. Jadi kadar CSS normal itu secara umum kurang lebih ya 1/2 atau 50 sampai 60% ya dari kadar glukosa plasma ataupun 50 sampai 80 mg ya glukosa ya. Jika kadarnya kurang dari 40 ya, maka ini bisa terjadi karena kasus meningitis ya. Meningitis supuratif ya, TBC, fungi maupun tumor ya. Kadar normalnya itu ya, infeksi virus ini 50% meningitis karena bakteri ya. Ya. Ya, jadi untuk nilai normal ya dari larutan CSS ini ya. Untuk glukosa itu 40 sampai 85 ya miligram per desiliter ya. Untuk protein total 15 sampai 45 mili
miligram ya. Kultur itu harusnya steril ya. BJ-nya itu 1,006 sampai 1,009 ya. Untuk warna ya jernih, tidak berwarna ya. Untuk hitung jenis ya. Limfositnya itu 70%, monosit dan makrofag 30% ya. Dan laktat itu kurang dari 35 mg per desiliter ya. Untuk pencatatan gram ya biasanya dilakukan untuk melihat fungi atau jamur ya. Normalnya itu ya harusnya negatif ya. Jadi adanya Candida albicans ya, Cryptococcus neoformans atau dengan pewarnaan menggunakan tinta India ya. Itu 1 tetes tinta dan 1 tetes CSS ya, ditutup dengan gelas penutup ya. Untuk serologis ya, untuk screening sifilis atau misalnya tes VDRL ya. VDRL ini singkatannya adalah Venereal Disease Research Laboratory ya. Ini negatif ya, dan hasilnya akan positif ya jika sifilis aktif ya, dan negatif jika pada sifilis yang diobati atau tidak terinfeksi. Terus untuk Treponema pallidum itu ya sebenarnya merupakan tes non spesifik ya, maka harus dikonfirmasi dengan tes yang spesifik ya. Terus bisa juga dilakukan tes fluorescent treponemal antibody absorption ya, atau singkatannya FTA-ABS ya, plus pada sifilis aktif yang diobati ya. Jadi ini kita sudah berada pada akhir sesi ya untuk materi ini ya. Jadi di akhir sesi untuk materi LCS ini, jadi LCS ini merupakan cairan otak ya yang jernih ya dan tidak berwarna. Jadi normalnya cairan otak itu jernih dan tidak berwarna. Untuk pemeriksaannya ya bisa mikroskopik, makroskopik, kimia, bakteriologis maupun serologi ya. Jadi untuk tujuan ya dari pemeriksaan ini ya, jadi bisa untuk diagnosis meningitis ya, mengetahui adanya perdarahan di ruang subarachnoid, memantau penyakit terapi obat ya, misal gangguan saraf, penegakan diagnosis kanker darah ataupun leukemia ya. Volume yang dibutuhkan untuk pemeriksaan CSS itu biasanya 15 mili ya. Dan untuk persiapan spesimen ya, untuk wadah ya, tabung itu harus bersih, jernih, terang, transparan, dan steril ya. Jadi mungkin ya sekian untuk topik untuk LCS ini. Jadi materinya cukup padat ya. Nanti selanjutnya silakan belajar ya, disimak materinya untuk nanti menjawab soal ya maupun kuis dari topik untuk hari ini ya. Mungkin sekian ya untuk materi hari ini ya. Selamat belajar. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih untuk hari ini ya, kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.